disukai orang lain. Saya akan mencoba meletakkan dasar-dasar yang benar dalam hidup kita semuanya, sehingga apa yang merupakan kerinduan hati Tuhan dari semua kita yang dipanggil, ditebus oleh darahnya, ini bisa terrealisasi atau tampak di kehidupan sehari-hari. Karena itu topik pembahasan ini akan kita kupas dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Ibu bapak yang membawa Alkitab di handphone saudara, atau saudara yang bisa membaca di depan, kita akan baca bersama-sama ayat Alkitabnya ya. Disukai orang lain dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Kalau sudah ketemu, dalam hitungan ketiga kita membaca ayat Alkitab ini bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa terus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati terakhir, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, ibu bapak, saya mengajak kita sekalian memfokuskan perhatian pada kalimat yang dicatat di dalam ayat 47, ayat terakhir dari perikop yang kita baca. Khususnya kalimat yang berbunyi di bagian awal, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saya ulang sekali lagi, sambil memuji Allah dan mereka, ada kata mereka, dan mereka disukai semua orang. Perlu kita mencari tahu atau mendalami siapa yang dimaksud dengan kata mereka dalam teks kitab suci yang kita baca ini. Keterangan-keterangan mulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 46 mengemukakan kepada kita secara terang benderang siapa yang dimaksud dengan mereka di dalam ayat 47 bagian awal itu. Dalam ayat 41 sampai 42 disampaikan bahwa mereka yang dimaksud adalah mereka yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Mereka yang memberi diri mereka dibaptis. Mereka yang dimaksud adalah mereka yang bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul. Mereka yang dimaksud di ayat 47 ialah mereka yang tekun dalam persekutuan atau dalam peribadahan. Mereka yang tekun di dalam doa. Itulah yang dimaksud dengan mereka dalam teks kitab suci itu, yaitu mereka yang disebut sebagai jemaat gereja mula-mula. Mereka yang menerima firman Allah, memberi diri dibaptis, mereka yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka yang bertekun di dalam persekutuan, dalam peribadatan, dan juga bertekun di dalam doa. Mereka ini memuji Allah dan disukai semua orang. Saya suka ayat ini karena menggunakan kata disukai semua orang. Tidak hanya sekelompok orang.
tidak hanya orang-orang yang ada di gereja mula-mula itu. Tapi kalau disebut semua orang, itu berarti orang yang sesama satu persekutuan atau satu kelompok, juga orang-orang yang ada di luar kelompok atau di luar persekutuan, di luar gereja, orang yang ada di dalam iman kepada Kristus, dan juga orang yang berada di luar iman kepada Kristus. Mereka semua disukai semua orang. Lalu kemudian ibu bapak saudara, kita dalami lagi supaya kita memahami secara utuh pesan Allah yang hebat ini dan betapa luar biasanya. Mari kita lihat kenapa mereka disebut sebagai orang yang memuji Allah dan disukai semua orang. Mereka mendengar, menerima firman, memberi diri dibaptis. Hal itu banyak kita lihat dan itu juga kita kenal orang-orangnya. Mereka juga tekun dalam persekutuan, tekun dalam peribadatan. Kita juga tahu orang-orang seperti itu. Mereka juga kategori orang-orang yang tekun di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Tekun dan sehati dan seterusnya. Kita melihat orang-orang dan mengenal mereka. Kita bisa sebut orang-orang seperti itu. Kita juga tahu siapa yang disebut sebagai orang yang memuji Allah dan kita mengenal mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka yang memuji Allah yang kita kenal ini, di samping memuji Allah, juga masuk dalam kategori disukai semua orang? Saya belajar ibu bapak saudara-saudara ayat Alkitab mulai dari ayat 44 sampai dengan ayat 46 itu memberitahukan alasan kenapa mereka yang memuji Allah ini disukai semua orang. Alasannya adalah karena cara hidup yang mereka bangun, ibu bapak. Karena cara hidup yang mereka jalani. Itulah yang membuat mereka, sembari mereka memuji Allah, mereka disukai semua orang. Karena cara hidup yang mereka bangun, yang mereka jalani. Ayat 44 sampai dengan ayat 46 menjelaskan seperti apa cara hidup dari jemaat mula-mula yang ditulis dalam ayat Alkitab itu. Yakni mereka semuanya bersatu hati. Unity ibu bapak. Di samping mereka semua bersatu hati, mereka berlimpah di dalam kemurahan, mereka berlimpah di dalam kasih, mereka sehati di dalam kebaikan, tulus di dalam tindakan. Dan ini mereka perlihatkan setiap hari, kata ayat Alkitab yang kita baca ibu bapak. Setiap hari. Seseorang bisa tulus tapi mungkin bertahan 1 bulan, 2 bulan. Tapi untuk menjadi tulus setiap hari, ini butuh ketekunan dan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Seseorang bisa unity dalam kurun waktu tertentu, tetapi setelah lewat waktu-waktu atau batas-batas yang sudah bisa dipenuhi secara normal, selesai itu bisa bermacam-macam reaksi dan lain sebagainya. Seseorang juga bisa berlimpah dalam kemurahan, berbagi, berbuat baik, menolong. Tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan setiap hari oleh orang-orang yang kita kenal atau kita ketahui. Tapi hebatnya ibu bapak, ayat Alkitab yang kita baca ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka semua, yakni jemaat mula-mula itu, disukai semua orang. Bukan hanya karena mereka ada di dalam iman kepada Kristus, bukan hanya karena mereka rajin beribadah memuji Allah, tetapi peribadahan mereka, sembahyang yang mereka bangun, bahkan hidup rohani
yang mereka bangun itu diimbangi dengan kehidupan jasmani yang selaras. Kehidupan rohani mereka selaras dengan kehidupan jasmani mereka, atau kehidupan sehari-hari mereka seimbang atau segaris dengan kehidupan rohani mereka. Inilah yang harus dipahami oleh banyak anak Tuhan. Sebab terlalu banyak kita melihat ibu bapak, kita timpang dalam hal ini. Orang-orang percaya timpang dalam hal ini. Secara spiritual, secara kerohanian, kita bisa disebut tidak ada duanya ibu bapak. Kita tekun, kita sungguh-sungguh dalam hal rohani, dalam hal ibadah. Kita hebat, tapi kita lupa untuk mengimbangi kepribadian atau cara hidup kita. Tetapi Alkitab menjelaskan kenapa mereka, orang yang hidup di zaman yang masih sangat primitif itu, belum ada alat teknologi secanggih sekarang sehingga mudah bagi kita mengakses pengetahuan, motivasi-motivasi yang memperlengkapi kepribadian kita menjadi orang yang berkepribadian unggul. Waktu itu belum ada. Hanya pengajaran para rasul dari rumah ibadah disampaikan. Hebatnya ibu bapak, di tengah-tengah era yang sangat primitif itu, mereka bisa membangun kehidupan, cara hidup yang disukai orang. Mereka bisa membangun atau menjalani cara-cara hidup yang membuat orang lain menghormati mereka, menyenangi mereka, dan lain sebagainya. Kalau di era yang serba primitif itu saja, orang-orang telah berhasil memperlihatkan cara hidup, atau orang-orang jemaat mula-mula berhasil membangun cara hidup yang disukai orang lain. Apalagi di era kita zaman sekarang, kita pasti bisa menjalani hari-hari dan membangun cara hidup yang disukai orang lain. Saya percaya itu bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Yang sepaham dengan saya katakan amin. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi ketika ayat Alkitab ini dengan sengaja mengupas atau mencatatkan dalam kitab suci bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang tinggal di era sangat primitif itu, karena mereka memuji Allah, peribadahannya mereka bangun, ketekunan mereka dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam doa, dan lain sebagainya, dan itu diimbangi oleh kepribadian atau cara hidup lahiriah. Lalu kemudian mereka disukai oleh semua orang. Ini menjelaskan kepada kita semua kenapa ini harus dicatat. Kenapa kalimat mereka yang memuji Allah dan disukai semua orang ini harus dituliskan dalam teks kitab suci sehingga kita bisa baca, kita pelajari. Tujuannya ialah ingin menjelaskan pada kita semua ibu bapak bahwa Allah peduli dengan kehidupan yang kita jalani atau dengan cara kita menjalani kehidupan. Allah ingin supaya kita semua menjadi pribadi yang disukai orang lain. Susah kita amin ya. Allah mau ibu bapak supaya kita menjadi pribadi yang disukai orang lain. Allah peduli, Allah ingin. Begini ibu bapak, kenapa kitab suci kita mengajarkan soal kasih banyak sekali? Kenapa kitab suci kita mendorong supaya kita meneladani Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita teladani kehidupannya. Kenapa kitab suci kita mendorong dengan mencatatkan di bagian teks-teks kitab suci kita mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain, mengasihi sesama, dan juga melakukan hal-hal yang rohani lainnya. Kenapa semua itu dikemukakan? Poinnya adalah ingin menekankan bahwa Allah ingin orang-orang yang percaya kepadanya menjadi pribadi yang disukai orang lain. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kalau selama ini kita kurang peduli dengan tema ini, dengan isu ini,
Kita kurang peduli apakah orang lain suka dengan kita apa tidak, apakah orang lain senang dengan kita apa tidak. Kita tidak terlalu mau tahu bagaimana cara membangun kepribadian supaya orang suka dengan kita, senang dengan kita. Kita tidak terlalu peduli dengan bagaimana cara-cara membuat orang lain menghormati kita, ingin membantu kita, ingin selalu dekat dan nyaman dengan kita. Kalau kita selama ini tidak peduli dan tidak mau tahu dengan semua hal-hal ini, mulai hari ini kita semuanya berubah paradigma, berubah cara pandang, berubah pola pikir. Ternyata hidup ini tidak hanya disukai Tuhan yang perlu juga disukai oleh orang lain. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Disukai mertua itu bagus, Pak. Bagus, Bu, disukai mertua. Tapi untuk menjadi disukai mertua pun berat rasanya. Iya, berat rasanya. Lebih banyak kita akhirnya jadi buronan mertua. Bukan disukai mertua, buronan mertua. Disukai pasangan kita saja itu sudah bahagia rasanya. Tapi mempertahankannya saja pun susah sekali. Menjadi pasangan yang disukai oleh pasangan kita, itu pun bergumul kita rasa. Tapi sekarang Alkitab membawa kita naik kepada level yang lebih luas. Tidak cuma disukai pasangan, tidak cuma disukai anggota keluarga, tidak cuma disukai mertua, tidak cuma disukai oleh tetangga, disukai orang lain yang tak mengenal kita pun suka sama kita, nyaman sama kita, senang bersahabat dengan kita, senang berkawan dengan kita, suka menyimpan nomor handphone kita, suka kirim WhatsApp sama kita, suka menyapa kita, senang. Wah, ini yang harus kita bangun. Kalau begini, waduh, maka akan tampaklah ciri khas jemaat Live Spring adalah disukai orang lain. Amin gak amin, terserahlah. Ciri khas kehidupan orang percaya disukai orang lain. Saya ingin bagi hal-hal yang akan membawa saudara lebih dalam memahami kenapa disukai orang lain itu penting. Dan itu merupakan tema kitab suci kita. Perhatikan ibu bapak saudara, sebagai seorang pemimpin yang paling bijak, kembalikan ke slide saya, Raja Salomo, pemimpin yang paling bijak ini, next nakku, dia pernah mengingatkan, tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Dan memang itu benar, begitu adanya. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Hidup sendiri itu terbatas, ibu bapak. Karena tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, makanya orang tidak ada yang mau tinggal di hutan belantara sendirian. Bahkan tidak ada orang yang mau tinggal di tempat-tempat yang sepi. Di samping cemas dan takut, datanglah nanti gundurwo, datanglah tuyul, datang maling dan lain-lain. Kakari begu ganjang, begu nur-nur, entah begu kai de bareh teina. Maka pindahlah dia ke tempat yang lebih ramai, di mana orang-orang bisa dia kenal, bisa dia lihat, bisa dia temui. Itu menjelaskan tidak ada orang yang bisa hidup sendirian, ibu bapak. Oleh karena memang benar adanya tidak ada orang yang bisa hidup sendirian, maka diperlukan usaha secara bersama-sama, diperlukan membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang, diperlukan sikap atau sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk bisa memajukan dan menopang kehidupan kita. Kita tidak akan bisa berhasil hanya sendirian. Kita butuh topangan orang lain. Kita butuh support orang lain. Kita butuh dukungan orang lain untuk menjadi berhasil, untuk bisa mendapatkan impian-impian kita, dan untuk kita bisa melihat
perkara-perkara yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan, kita butuh topangan orang-orang. Oleh sebab itu, kunci untuk memajukan kehidupan adalah bangunlah kepribadian yang disukai orang lain. Kalau nggak suka orang sama kita, hal baik pun yang saudara buat, yang saudara lakukan, lakin pasakapna. Bukan kepada yang kita kerjakan itu dia tidak suka, kepada orangnya sebenarnya. Tapi kalau orang itu suka pada orangnya, salah pun yang kita lakukan itu, pura-pura nggak tahu dia, pura-pura nggak dilihatnya. Bahkan dia bisa bela. Siapa rupanya di antara kita yang sempurna? Bisa ngomong begitu dia. Tapi kalau dia sudah gak suka, pernah aku cerita ini hanya sekedar cerita tidak benar. Di jalan raya, tiba-tiba di stop sama polisi. Pinggir, Pak, pinggir Bapak. Siapa? Selamat siang. Iya siang Pak. Apa salahku Pak? Helm ada katanya. Oh iya. Terus surat-surat mana? Ada Pak, beres. Oh iya. Lalu apa salahku Pak? Bapak ditilang. Apa Pak? Tutup pentil ada. Apa kurangnya Pak? Pakai helm, surat-surat beres. Sepeda motorku. Polisi bilang, gak suka aku cara dudukmu katanya. Cara duduk bawa sepeda motor pun itu pentingnya membangun kepribadian yang disukai orang lain. Kalau seseorang bisa menerima pribadi kita, dia bisa terima apapun yang di sekitar kita. Sebelum menjadi pengkhotbah atau pembicara, maka seseorang perlu membangun kepribadian yang disukai orang lain. Karena seseorang yang tidak disukai kepribadiannya, kebenaran apapun yang diajarkannya, gue melu tuh omong kosong begitulah yang disampaikannya. Makanya ibu bapak berpikir tiap minggu aku berdiri di sini, itu saudara pikir itu enak. Waduh, beratnya minta ampun buat aku. Pergumulan berat, bukan sama saudara, sama istriku. Karena kalau sampai aku satu hari gagal menjadi suami yang disukai sama dia, begitu aku khotbah di sini masih pendahuluan, udah dilihat-lihat jam dari belakang sana, dan agak tinggi pula diangkatnya. Coba bayangkan kalau sampai saya kepribadiannya sudah ditolak duluan, pesan apapun yang saya sampaikan gak akan masuk. Makanya gak selamanya bisa diterima orang ketika dikerja-kerja, kalimbubu kah, keluarga kah, siapapun ngomong, bagian dangain aku ulanen dua aku singranenda menggau ulanen du cakap kue indalah begiken. Itu artinya dia gak bertanggung jawab bahwa apa yang disampaikannya sebenarnya nggak sesuai dengan cara menjalani kehidupan. Makanya dia ngomong di depan, ulan dan dua aku menggau nina. Cakap kue lah begiken. Di gereja nggak bisa begitu, di hidup kita ini nggak bisa begitu. Supaya orang terima apa yang kita omong, kita bangunlah kepribadian yang disukai orang lain. Aminnya kasih mantap dulu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Begitu ibu bapak. Makanya kita harus bergandeng tangan bersama-sama, bulatkan tekad. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang disukai orang lain. Raja Salomo yang paling berhikmat dan bijaksana ini mengingatkan kita, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian.
Makanya jangan lagi masa bodoh dan cuek dengan respon orang lain pada kita. Jangan lagi berkata nggak peduli orang lain suka sama saya apa tidak, yang penting Tuhan suka sama saya. Bukti bahwa kita disukai oleh Tuhan, konfirmasinya adalah kita disukai orang lain. Misyangkan kita. Jadi tidak bisa kita berkata hanya suka dengan Allah bagaimana Tuhan suka dengan kita. Konfirmasinya, pembandingnya bahwa Tuhan suka sama kita, orang lain pun suka sama kita. Itu pembanding, itu alat ukurnya Ibu Bapak. Karena itu Raja Salomo bilang begini, Pengkhotbah 4 ayat 9. Yuk kita baca yuk, slide-nya ada di depan saya, ayat Alkitabnya. 1, 2, 3, ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini penegasan dari raja yang paling bijaksana itu. Tak ada orang yang bisa hidup sendirian, berhasil sendirian, sukses sendirian, sehingga dia tidak butuh orang lain, seolah-olah dia adalah Rambo karena dia suka menonton film Rambo, suka menonton film Bruce Lee, suka menonton film-film yang lain, di mana film-film itu mengemukakan satu figur atau satu tokoh yang bisa membasmi, bisa mengusir musuh, bahkan satu bangsa sekalipun. Film-film itu hanyalah sebuah imajinasi, itu bukan kenyataan. Dimanapun seseorang untuk berhasil, dia butuh orang lain. Seseorang tidak akan jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden kalau dia nggak butuh dukungan orang lain. Semakin tinggi impian kita ingin kita capai, semakin tinggi kebutuhan kita akan orang lain di sekitar kita, menopang kita, mendukung kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Ada peran yang dimainkan oleh orang lain dalam memajukan kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam memajukan usaha kita, ada peran orang lain dalam kemajuan apapun di hidup kita, di pekerjaan kita, di usaha-usaha yang kita bangun. Oleh sebab itu semua kita perlu memahami, semua kita perlu mengerti bahwa ada kekuatan yang akan membawa kita atau mendorong kita untuk mencapai tujuan hidup kita dari hubungan-hubungan dengan sesama atau dengan orang lain. Ada kekuatan mereka itulah, kekuatan hubungan-hubungan itulah, kekuatan dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita itulah yang akan melemparkan kita lebih cepat ke depan, sehingga tujuan hidup bisa tercapai, kemajuan-kemajuan bisa menjadi kenyataan. Ada peran orang lain, karenanya perlu belajar bagaimana merawat hubungan, perlu belajar bagaimana merawat atau memanfaatkan manfaat-manfaat yang diberikan oleh keterlibatan orang lain di hidup kita. Perlu merawat supaya semua orang yang ada di sekitar kita tetap merasa bahwa dia memberi nilai tambah. Begini Ibu Bapak, pernah saudara jalan ke satu kampung, lalu saudara tidak tahu di mana alamat yang saudara mau tuju. Di depan sana ada seorang ibu lagi nyuci di pinggir jalan. Maklumlah karena tepi jalan itu sungai, dia lagi nyuci. Karena saudara tidak tahu, belum ada Google Map, belum seperti sekarang, saudara tidak tahu. Lalu kemudian yang saudara lakukan apa? Saudara bertanya pada si ibu. Ibu itu sedang nyuci, dia pukul-pukul, dia berus-berus ya. Lalu saudara datang, "Bibi, izin bertanya, Bi, numpang tanya,
Karena saudara menyapa dia numpang tanya, lalu dia berhenti menyuci, dia datang lalu bertanya, apa? Ada apa, Pak, Bu? Di mana rumah Bapak si A? Rumah Ibu si B? Di mana alamat ini? Lalu dia dengan sukacita memberitahu, oh jalan ke sana, belok ke kiri, nanti setelah ada persimpangan belok ke kanan, lalu ada lagi persimpangan belok lagi dia ke kiri, kemudian dari situ nanti ada tembok, nah lompat tembok. Ini bercanda. Bercanda. Tapi intinya saya mau bilang, dia dengan bersedia memberhentikan aktivitasnya nyuci, lalu memberi penjelasan atau memberikan apa yang kita butuhkan. Kenapa dia mau meninggalkan kegiatannya itu padahal kita bukan orang dikenal? Itu menjelaskan seseorang merasa senang kalau dia dibutuhkan. Kalau kita bisa membangun atmosfer bahwa kita membutuhkan dia. Oleh karena itu, ego setiap kita ini, ibu bapak, hanya akan tersentuh apabila kita bisa menciptakan bagaimana suasana bahwa orang itu mengetahui kita membutuhkan dia. Ini akan menjadikan saudara menjadi orang yang disukai orang lain. Tapi kalau kita berhenti belajar bagaimana menjadi pribadi yang disukai orang lain, setiap orang yang kita butuhkan susah dia datang sama kita, susah dia memberikan support dan dukungan. Pernah dengar cerita rakyat dari Beganding, dari mana ini cerita? Ini cerita rakyat entah dari mana, benar apa tidak, entah pun nanti nggak tepat aku menceritakannya, tapi tiba-tiba aku ingat. Katanya begitu pulang dia dari satu tempat, dia bawa mobil L300-nya ini masuk parit. Berhenti, dia minta dibantu orang, nggak ada yang mau berhenti. Ada orang berhenti tapi udah mau ditolong, tiba-tiba pergi lagi. Dia orang bingung kenapa dia pergi. Ternyata di bawah ada tulisan Mama Biring laman sampatan. Ada tulisan laman sampatan. Jadi beginilah akhirnya kalau kita membangun cara hidup atau menjalani cara hidup yang tidak disukai orang lain, waktu butuh kita nggak mau dia datang. Padahal yang kita butuhkan itu ada pada dia. Nah maka itu berdua lebih baik, kata Raja Salomo. Artinya kita tetap butuh orang lain. Makanya kita harus bisa merawat hubungan-hubungan yang ada. Yang setuju katakan amin. Kita harus bisa memanfaatkan dengan baik manfaat-manfaat yang diberikan oleh mereka-mereka yang ada di sekitar kita, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka kita butuhkan. Bahkan bukan hanya itu ibu bapak, kemampuan kita merawat hubungan, kemampuan kita menciptakan atau menjaga atmosfer atau lingkungan pribadi yang disukai orang lain, kemampuan ini akan menjadikan kita mampu menghentikan raksasa-raksasa yang ingin menghalangi kita menaiki anak tangga keberhasilan. Pepatah Indonesia, jangan diklik dulu nakku. Pepatah Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau satu lidi mudah dipatahkan, tapi kalau sekumpulan lidi sulit dipatahkan. Itu menjelaskan sekali lagi, kita akan kuat, makin tangguh kalau kita menjadi pribadi yang disukai orang lain. Kalau tidak ibu bapak, begitu kita ada masalah, tetangga kita dengar kita punya masalah, istrinya langsung bilang sama bapaknya, "Pih, masih ada ayam yang kemarin? Ada, potong ayam yuk."
Kenapa? Syukuran kita. Kenapa? Tetangga kita itu sudah sakit dia, sudah gagal dia, rugi dia, anaknya nggak jadi, syukuran kita. Nah, itu tetangga syukuran kalau kita punya masalah. Tapi kalau kita disukai orang lain, tetangga tahu kita punya masalah, datang dia, sabar ya Pak ya, kita topang doa ya, kuat ya Pak ya. Bisa membedakan sekarang betapa pentingnya menjadi pribadi yang disukai orang lain itu. Boleh ku dengar amin sekali lagi? Senggol sebelahnya, yuk, harus disukai orang kita. Harus disukai orang kita, harus. Orang-orang benar itu, orang yang benar-benar sukses ibu bapak, mereka adalah orang-orang yang agresif secara sosial. Orang-orang yang benar-benar sukses. Saudara nggak akan ketemu orang yang benar-benar sukses, tapi dia nggak punya teman, dia nggak punya nomor kontak yang banyak. Saudara boleh memikirkan sebentar, orang sukses yang saudara kenal, yang punya bakat hebat. Setiap kali saudara memikirkan orang berhasil, orang sukses karena memiliki bakat hebat, sesungguhnya mereka adalah orang yang agresif secara sosial, agresif dalam hubungan-hubungan. Mereka punya jaringan, punya hubungan, punya daftar kontak di handphone, di gadget mereka. Bahkan mereka punya nomor-nomor telepon orang-orang yang mereka butuhkan untuk urusan-urusan tertentu. Mereka butuh PLN, orang di PLN, mereka punya nomor kontaknya karena ada temannya di situ. Mereka ingin komunikasi dengan mentor, ada beberapa mentor, urusan ekonominya, urusan politik, urusan apalagi mentornya. Mereka ada beberapa penasehat. Mereka perlu ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Mereka punya nama-nama orang yang ahli, yang punya pengalaman, yang bisa memberikan ide, bahkan yang bisa mengukur apakah gagasan ini benar apa tidak. Mereka punya orang-orang itu, ahli-ahli itu. Bahkan mereka punya nomor-nomor kontak polisi, nomor kontak tentara, nomor kontak lawyer, lain-lain. Mereka punya nomor itu semua. Tatkala mereka membutuhkan urusan yang berkaitan dengan sesuatu, mereka tahu siapa yang akan mereka hubungi. Itulah orang-orang yang benar-benar sukses. Mereka benar-benar agresif dalam sosial. Kalau kita sudah umur 40 tahun minimal, saudara ini sudah 40 tahun minimal, seharusnya saudara sudah menjadi pribadi yang banyak koneksi atau hubungan-hubungan berkaitan dengan profesionalnya saudara, pekerjaan saudara atau kehidupan saudara. Seharusnya. Tapi kalau setelah 40 tahun saudara belum punya banyak hubungan-hubungan di sekitar saudara, saudara belum punya banyak hubungan-hubungan di lingkungan pekerjaan atau profesionalismenya saudara, maka saran saya, mulailah sibuk dengan membangun hubungan-hubungan yang memberi nilai tambah pada kemajuan dan perwujudan mimpi atau impian saudara. Kalau nanti saya baca ayatnya, tapi saya selesaikan dulu. Coba lihat ini. Ini seorang pebisnis ternama di Amerika Serikat, hidup di akhir abad 19, punya perusahaan minyak yang sangat hebat di Amerika, namanya Rockefeller. Dia bilang begini nih, Rockefeller ini bilang, untuk berkembang dalam hampir semua usaha, pria atau wanita membutuhkan kontak yang kuat, teman-teman, dan hubungan dari segala jenis. Begitu. Jadi dia menyadari keberhasilan dia adalah tidak luput dari hubungan-hubungan yang terbangun.
maka itu ibu bapak, kita ini dibawa oleh Alkitab untuk terbuka pemahamannya. Jangan kita mengira semakin tinggi iman kita, kerohanian kita, makin sedikit kita bergaul. Itu yang benar, keliru. Semakin tinggi iman kita, semakin fleksibel kepribadian kita. Semakin mudah kita diterima semua orang. Bukan semakin ekstrim kita, bukan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, semakin mudah dan bisa dia menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Tapi kalau orang yang tingkat pengetahuannya sangat dangkal, mudah sekali menyerang orang dan menyalahkan orang, tertutup, merasa diri paling benar dan lain sebagainya. Nah, maka itu tema menjadi pribadi yang disukai orang lain, itu harus kita praktekin sehari-hari. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ayo, haleluya. Saya bagi ini dikit lagi waktu saya. Saya membaca ada 5 jenis tingkat hubungan yang perlu kita pahami. 5 jenis tingkat hubungan ini akan saya jelaskan bagaimana saudara meresponinya. Coba klik slide saya. Coba lihat ibu bapak. Ini tingkat hubungan yang kita temukan sehari-hari. Tingkatan yang pertama namanya tingkatan hubungan klise. Tingkatan hubungan klise ini adalah ini yang saudara punya hubungan di luar sana, tapi namanya hubungannya itu klise. Atau kenapa disebut klise ini dia? Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan, pernyataan-pernyataan yang kita kemukakan itu hanya sekedar apa adanya, yang umum-umum saja. Kadangkala originalitasnya masih diragukan. Yaitu kita bertanya mengenai mengenai cuaca, mengenai musim, mengenai keadaan. Hanya itu pembicaraan. Itu namanya tingkatan pertama yang paling dasar, hubungan yang terbangun. Ini namanya hubungan klise. Nah, kita ketemu orang begitu, apa kabar, cuma sekedar say hello, ya sehat, semuanya sehat. Tapi hanya sebatas itu hubungan kita. Lalu tingkatan yang kedua namanya tingkat gosip. Tingkat gosip ini bersifat kurang formal, artinya kurang resmi. Bahkan yang kita bicarakan pun keakuratannya tidak selamanya terjamin. Nah, makanya kita membicarakan banyak hal, membicarakan orang lain, membicarakan informasi-informasi, dan hal-hal yang bersifat candaan dan lain sebagainya. Tapi ini namanya tingkat hubungan yang kedua. Kalau kita ketemu yang ngomongin orang yang kita kenal, walau kita nggak tahu keakuratan informasinya, tapi kita ngomong saja, ya udah selesai. Hanya sebatas itu omongan kita dengan dia. Itu hubungan tingkat yang kedua. Hubungan tingkat yang ketiga, ini namanya tingkat mengukur kedalaman. Tingkat mengukur kedalaman ini itu berbicara tentang kalau kita bertemu sama dia atau kalau kita kumpul, itu kita bicara mengenai ide-ide, kita bicara mengenai gagasan, kita bicara soal mimpi, kita bicara tujuan-tujuan hidup, kita bicara rencana-rencana ke depan. Ini adalah pembicaraan-pembicaraan terbangun. Ini tujuannya apa? Untuk mengukur kedalaman airnya, tanda petik, atau mengukur kedalaman kepribadian orangnya, seperti apa rencananya, kegigihannya dan lain sebagainya. Nah, kita mulai masuk pada tingkatan hubungan yang lebih dekat itu kalau sudah bicara mengenai mengukur kedalaman. Lalu tingkatan yang keempat, berbagi gairah atau berbagi semangat. Kalau kita kumpul, kalau kita bertemu, kalau kita berbicara, percakapan kita adalah mengungkapkan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan yang sebenarnya, di mana seseorang sedang mulai berbagi gairah yang membuat kita semakin maju. Nah, ini nih, berbagi gairah, berbagi semangat. Kita mulai bercerita, aku akan rencana begini, atau kita tanya, gimana rencana ke depan, apa yang mau dilakukan? Oh, menurut saya ini lakukan, buat begini supaya semakin begini dia, ini akan menjadikan saudara lagi begini. Nah, ide, gagasan, semuanya ini muncul. Itulah percakapan di tingkat hubungan yang namanya membangun gairah atau semangat. Tingkat yang terakhir itu tingkat kelima. Ini terhubung secara rohani. Dia bercerita mengenai keberadaannya, dia mau bersatu dengan kita, dia
dia menyatukan pikiran, dan dia menyelaraskan tindakan-tindakannya dengan nasihat yang kita sampaikan. Kita dijadikannya mentor atau kita dijadikannya teman, kita bersama-sama bergerak. Ini satu hati, satu pikiran, satu iman. Itu tingkat secara rohani. 5 tingkat orang yang akan saudara temui yang terhubung dengan saudara. 5 tingkatan ini. Nah, menariknya yang saya mau bilang adalah begini, Ibu Bapak. Karena orang-orang dalam tingkatan-tingkatan seperti ini yang akan datang dan saudara hadapi setiap hari, maka kita harus terus-menerus menjaga diri kita untuk bisa menjadi sahabat di semua tingkatan-tingkatan hubungan ini. Tidak semua orang ingin masuk menjadi bagian hubungan yang dekat dengan kita. Gak semua orang. Ada orang hanya pengen berhubungan dengan kita, bersahabat dengan kita sebatas klise. Ketemu ya bicara yang umum-umum saja, selesai. Dia nggak terlalu mau masuk ke dalam urusan kehidupan kita, urusan pelayanan kita, nggak mau. Tapi ada orang yang memang pengen menjadikan hidup kita, pekerjaan kita, pergumulan kita juga menjadi bagian dari dirinya. Ini namanya sudah tingkat kelima nih, tingkat kerohanian. Menjadi satu hati, kita bersemangat. Tadi dia punya pikiran apa, tapi ada ide yang lebih baik dari mentornya atau dari sahabatnya. Akhirnya dia lucuti idenya itu, dia jalankan ide dan nasihat yang dibangun. Itu namanya tingkat. Tidak semua orang akan ada di sekitar inti hubungan kita. Tapi pesannya adalah begini. Karena orang-orang dalam tingkatan seperti ini akan terbangun di keseharian saudara, di keseharian kita. Bukan berarti saudara harus mengabaikan yang tingkat klise, atau saudara tidak mau lagi melayani atau bersahabat baik dengan mereka yang ada di sekitar tingkat gosip. Kalau ketemu cerita apa, rumor hebat, tapi hanya sebatas itu. Tidak. Semua tingkatan-tingkatan hubungan yang datang pada saudara harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita jaga, kita rawat. Karena masing-masing memberikan manfaat bagi keberartian hidup kita. Itu yang dilakukan Yesus. Ini saya tutup. Memang sedikit buru-buru saya di slide bagian terakhir karena waktunya. Slide saya terakhir, coba lihat. Ini yang dilakukan Yesus. Saudara tahu Yesus memiliki tingkatan hubungan. Dia punya tingkatan hubungan yang paling dasar, paling bawah sebenarnya. Cuma saya tempatkan di poin atas dia. Tingkatan hubungan Yesus yang paling bawah, yang paling rendah adalah massa. Kemanapun Yesus pergi ada banyak orang yang datang mengikuti dia, mendengar dia berkhotbah dan melihat dia melakukan mujizat. Begitu kata Alkitab. Tetapi massa tidak akan mau mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Mereka tetap dengar Yesus khotbah. Lalu di samping ada yang namanya massa, orang banyak. Tingkatan hubungan yang dimiliki oleh Kristus atau yang datang di kehidupan Kristus, apalagi tingkatan 500 orang. Ada massa banyak sekali, tapi ada komunitas cuma 500 orang. Yang 500 orang ini adalah mereka tidak hanya mendengar Yesus khotbah, melihat Yesus melakukan mujizat, tapi juga melihat Yesus bagaimana dia mati, disalibkan. Bahkan ketika Yesus bangkit, mereka masih bersama-sama dengan Yesus. 500 orang. Tetapi mereka tidak akan membiarkan diri mereka untuk dekat dengan hati Yesus. Mereka hanya melihat, mendengar. Mereka tetap ada. Itu komunitas 500. Lalu ada komunitas 120 orang. Mereka mendengar pesan Yesus. Mereka setia. Bahkan saking setianya, maka mereka menerima perintah dari Yesus. Ketika Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, kamu harus menanti-nantikan janji Bapa. Lalu mereka berdoa di letong Yerusalem yang 120 orang ini. Mereka setia. Itu ada tingkatan yang 120. Lalu ada tingkatan yang 70 orang, 70 murid. Mereka menerima visi, mereka diberi kuasa menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh iblis dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah mereka melakukan itu, mereka kembali lagi berkumpul sebagai murid Yesus. Tetapi ada lagi yang 12 orang.
Yang 12 orang ini beda dengan 70 orang. Yang 12 orang ini kemanapun Yesus pergi, siang malam mereka bersama-sama. 12 inilah namanya murid Yesus. Yang 70 orang yang tidak ikut Yesus setiap hari, setiap malam kemanapun. Begitu pula yang 120, yang 500. Tidak hanya yang 12 ini. Tapi dari yang 12 orang ini, saudara tahu, ada lagi yang tingkatan hubungan Yesus, 3 orang. 3 orang ini adalah orang yang setia dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan sudah lelah, ketika naik ke gunung pun yang 3 orang yang tetap ikut. Mereka adalah orang yang berbagi pengalaman dengan Yesus, di mana pengalaman itu tidak pernah dialami oleh orang lain. Hanya 3 orang itu. Yesus tidak bicara pada orang lain, pada murid 70, pada 500, sebagaimana dia bicara pada yang 3 orang ini. Lalu ada 1 orang, namanya Yohanes. Ini adalah tingkat 1 orang murid, di mana diizinkan Yesus meletakkan kepala di dadanya. Bahkan setia sampai Yesus ketika disalibkan, dia tetap setia di salib itu. Makanya kepada yang 1 orang ini, dia menerima perintah dan tugas untuk merawat ibu lahiriah Yesus, namanya Maria, setelah dia mati. Yohanes. Coba lihat, tidak semua orang dekat dengan Yesus, dan tidak semua orang mau memberi dirinya siang malam kemana saja Yesus pergi. Tapi Yesus lakukan adalah, dia tetap menerima dan menghargai semua hubungan-hubungan itu. Dia tidak bangkit dari kubur lalu berkata kepada yang 5.000 orang, "Hei kalian yang 5.000 orang, hanya mau terima mujizat setelah aku dalam keadaan terpuruk, kemana kalian?" Dia nggak ngomong. Dia nggak cari yang 120 orang, yang 70 orang. Dia nggak cari lalu datangi, "Kamu kemarin tinggalin saya ya, kamu kemarin tidak setia ternyata, kamu benar-benar nggak balas budi." Dia nggak lakukan itu. Yesus tetap baik pada semua mereka. Intinya aku mau bilang begini, ibu bapak, seperti apapun hubungan yang terbangun, yang datang pada saudara, tipe-tipe orang yang mengejar atau yang ada di sekitar saudara. Ada orang hanya klise, ada orang hanya pengen rumor-rumor, bercanda-bercanda saja dengan saudara. Ada orang memang pengen membagi gairah, ada orang memang dia pengen masuk dalam hubungan yang lebih intim lagi, lebih dekat lagi, dan lain sebagainya. Siapapun hubungan-hubungan yang ada di sekitar saudara, tetaplah menghargai hubungan itu. Tetaplah baik, tetap rawat. Maka saudara akan melihat peluang-peluang saudara mengalami kemajuan-kemajuan dalam hidup terjadi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama.